This is a story of people. Extraordinary people. Beautiful people. Brave people. Magic people. This is a story of people like you. And like me. Halo, selamat malam Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami di podcast sesi yang ke-12. Dan di sini saya Santi Tirtawati dan juga Novi Udanegara dan juga Vito Suwarsono. Oke, baik Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, pada malam hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapa dia? Nanti dulu. Yang penting kita teriakan semboyan Cetek Geni. Baik Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, seperti janji kami akan menyajikan satu sajian podcast Cetek Geni yang sedemikian hebohnya. Di seri yang ke-12 ini kita akan berjumpa dengan salah seorang tokoh pemuda Tuban yang menjadi ketua Barisan Nom-Noman Tuban. Siapakah dia? Namanya BNN ya, BNN. singkatannya. Kita ketemu dengan Mas Abdul Majid Tamum. Selamat datang. Luar biasa. Ini Mas Vito. Ya. Luar biasa ini. Ini selamat pagi, bukan malam. Oh, selamat pagi ya. Paginya kan sekarang ya. Oh, paginya sekarang. Iya. Karena kalau siang tidur. Berarti kalam ya. Kerjanya malam. Kopi terus. Baik, ini sedikit agak kontroversial nih, Mas Vito ya. Ya. Namun sebelumnya seperti biasa narasumber harus mengikuti apa yang namanya Pantai Api. Pantai Api. Pantai Api itu, Mas Majid, yaitu menjawab dari dua pilihan pertanyaan yang nanti harus dijawab secara cepat, tidak perlu berpikir. Wih, Sudah siap? Jadi pilihan ganda harus milih salah satu. Pilih salah satu. Ya. Biasanya Mas Rajil itu nggak mikir, tapi mendengarkan. Tapi mendengarkan lari kabur. Menyimak, ayo siap. Wah, redek aku ini. Siap ya? Siap. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Santi, silakan. iya. Kalau nggak lolos langsung berhenti gitu. Langsung pulang. Ya, makasih Mas Novi. Siap. Bagaimana Mas? Siap. Fulus atau kedudukan? Fulus. Dibenci atau disanjung? Dibenci. Yes sir atau no way sir? No way sih. Bottom up atau up down? Button up. Hulu atau hilir? Hilir. On man show One man show. atau ngartis? One man show atau ngartis? One man show. One man show. Oke. Berjuang atau mempertahankan? Berjuang. Segitiga sama sisi atau lingkaran? Lingkaran. Membangun desa atau menata kota? Bangun desa. Yang terakhir ya ini ya. Siap. Out of the box atau break of the box? Out of the box. Oke. Mas Vito, ini saya tertarik dengan Berapa tadi salahnya itu? iya salahnya. Dari 10 pertanyaan tadi itu yang sangat menarik adalah yang pertama antara fulus dan kedudukan. Ternyata Iya. memilih fulus. Fulus. Gitu. Kedudukan dari mana? Milihnya fulus. Iya, fulus. Fulus itu kan harus ada kedudukan baru dapat. Kebalik-balik. Ini kita kan kontekstualnya kan di situ. Padahal ini kan baru pandemi. Iya. Kontekstual ya. Konteksnya sekarang ini kita lagi cari fulus. Cari fulus. Iya. Kalau yang punya kedudukan pun sekarang cari fulus, kawan. Nyarinya di mana? Nah, persoalannya di kedudukan itu. Tapi kedudukan nggak perlu dipersoalkan. Iya. Tapi kalau Mas Vito kayaknya carinya yang mulus-mulusnya bukan Iya. fulus. Tahu mana? Filosofi fulus itu yang tadi halus, mulus. Oh, iya. Jadi yang susah itu, yang kayak abstrak itu yang akhirnya mulus tadi itu. Ya betul. Bulus. Taklus, mulus. Ya. Baik Mas Majid, ini pertanyaan awal saya itu apa sih yang melatar belakangi membentuk yang namanya Barisan Nom-Noman, Mas? Ini apa latar belakangnya? Karena kalau kita Mas Majid mungkin tahu ya,
himpunan ataupun kelompok ataupun wadah kemudaan itu kan sudah banyak nih, ada Betul. Karang Taruna katakanlah gitu yang basisnya itu ada di tingkat desa. Nah ini apa sih yang melatar belakangi kemudian membuat barisan nom-noman Tuban? Awal yang izin saya. Iya. Awal yang melatar belakangnya adalah tentu keresahan. Keresahan sosial kita begitu. Jadi nom-noman Tuban ini sebenarnya bukan baru. Memang gaungnya ya baru-baru ini, tapi awal 2017 sudah ada. Awal 2017 sudah kita awal membentuk itu kelompok ngopi. Waktu itu saya buat dulu awalnya fokus ngopi dulu. Fokus ngopi, forum komunikasi seputar politik dan ideologi begitu dulu. Tapi kok terlalu intelek sehingga banyak orang-orang tidak segmennya begitu lah. Segmennya kok kurang begitu dulu. Terlalu intelek. Iya, terlalu intelek katanya begitu. Banyak kritik. Oh gitu. Bahkan dari dosen itu juga kritik. Hanya kita buat BNN dulu itu. Karena memang kita nggak berpikir BNN yang ini dulu. Ya memang BNN begitu. Kok kebetulan barisan nom-noman begitu. Tuban, BNN Tuban. Sebenarnya ada di belakangnya itu ada barisan nom-noman Tuban, CJ Wadah Ora Pecah gitu. Oh, tagline-nya itu ya. Iya, tagline-nya CJ Wadah Ora Pecah itu baru belakangnya. Belakangnya setelah 2018 waktu momen polarisasi antara kampret dan cebong waktu itu. Ya, filosofinya CJ Wadah Ora Pecah, walaupun kita berbeda-beda, menu makan kita beda, menu ngopi kita berbeda, bahkan agama pun kita berbeda, tentu jangan sampai kita pecah. Itu spiritnya di sana awalnya. Aspek filosofi gerakan kita ini adalah toleransi. Nah, uniknya di BNN ini kita tidak pernah bicara masalah, karena dalam fitur konstruksi fitur dalam BNN ini kita memunculkan istilah solution oriented. Solution oriented ini adalah fitur utama dalam BNN. Bagaimana kita itu selalu membicarakan solusi, bukan masalah. Jadi masalah dan krisis itu hanya sebagai pengantar untuk kita bedah bersama gitu loh. Nah itu yang kemudian kita cukup banyak sebenarnya dulu, tapi karena ada aspek politik dan sebagainya, begitu dekat 2019 Pilpres, Pileg dan pil-pil lainnya itu sehingga kita agak vakum sedikit begitu. Kira-kira begitu yang melatar belakangi. Kenapa begitu momen politik kok vakum? Karena fulusnya kan di situ. Vakum itu loh. Justru di situ sebenarnya. Nggak menangkap peluang berarti. Iya. Udah nggak resah kayaknya. Ya itu. Kita memang hidup di zaman sekarang itu memang untuk membangun. Pertama yang kesulitan di pemuda itu di nom-noman ini membangun trust. Kepercayaan itu sangat susah. Terus mentransformasikan orientasi kita itu susah. Tadi kan solution oriented kita, orientasinya adalah solusi, tapi susah. Susahnya gimana? Susahnya karena ya tadi trust tadi, membangun trust kearifan di Tuban itu dalam konteks taruhlah bahwa ini nggak ada embel-embel ini, nggak ada embel-embel ini, tidak bisa, susah. Harus ada berarti. Harus ada embel-embel. Alhamdulillah ketika di podcast ini saya bisa mengeksplorasi ke di situ. Enggak, istilahnya realnya gerakannya kemana? Apa realnya? Nah, gerakan itu. kita itu gerakannya adalah transformasi ilmu yang pertama. Transformasi ilmu. Tentu kita. Apakah masih penting ilmu sekarang ini? Wah, Iya. ilmu ya. Iya sekarang yang paling penting imun bukan ilmu. imun. Iya, penting dan tidaknya itu bergantung input kita ya, input dan output penangkap tadi itu. Ketika kita trust dibangun, orientasi kita dibangun, saya pikir sangat penting itu karena peradaban kita ini dibangun dengan ilmu. Tidak bisa kita menanggalkan, apalagi sampai menanggalkan ilmu pengetahuan, menyambut wawasan yang berbasis keilmuan ilmiah. Saya pikir kita jangan sampai meninggalkan itu. Nah itu visi kita. Fitur yang dibangun adalah solution oriented dan di Tuban ini perlu itu gitu loh. Karena kita sudah punya kekuatan. Saya asli memang bukan orang Tuban, tapi ketika saya datang ke Tuban itu, saya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Bayangkan, Luar biasa. tata kota saja luar biasa di sini. Kalau saya bukan ahli sejarah ya, tapi kita jangan sampai melupakan sejarah.
Jadi kenapa bisa alun-alun ada di sini, terus di sebelahnya ada masjid, sebelahnya lagi ada kelenteng. Itu dari aspek itu saja sudah kekuatan bahwa toleransi di Tuban ini jangan disepelekan gitu loh. Hidup Tuban. Saya tantang orang timur, orang barat, selatan, utara untuk datang ke Tuban, belajar toleransi di Tuban. Itu orang barat itu. Itu orang barat. Iya. Gitu. Jadi kekuatan besar dari toleransi. Makanya CJ Wadah orang pecah. Dan Tuban ini, orang-orang Tuban ini gampang pelupa. Hebat ini. Pelupanya di sana ketika kita kemarin ya ada pileg gitu ya. Kalau di luar sana itu teman-teman sampai ke kakek nenek itu, cucu-cucunya sampai diwarisi konflik gitu. Tapi Tuban tidak ada kan? Setelah pileg selesai. Oh, makanya ada salah satu calon yang melupakan Anda ya. Tadi kan cerita tadi. Ini diedit tadi. Aduh, sebenarnya melupakan ini bukan melupa. Enggak, biasanya kan melihat status. Iya. Enggak pernah melihat status. Sibuk. Tapi hubungannya kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Majid itu berarti tataran BNN itu sebenarnya tidak menyentuh ke kegiatan real, tetapi kegiatan keilmuan atau pola pikir atau kemudian ideologi dan sebagainya. Terus sumbangsih yang realnya apa dong kalau begitu? Ya. Tadi makanya ada fitur utama. Kita menarik dalam konteks gerakan itu, kita mentransformasi fitur tadi, fitur-fitur yang terlupakan. Memang kita ada fitur utama tadi ada terangkum menjadi 5. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin yang hebat itu ketika tidak selalu membicarakan masalah. Jadi saya sering mentransformasikan ini ke kawan-kawan itu fitur utamanya. Kemudian kita membangun sign of crisis tadi itu, panggilan sejarah. Nah, karena memang latar belakang saya sejak tahun 2016 berkecimpung di dunia anti narkoba, jadi gerakan kita ini ya sebenarnya awal-awal untuk menyelamatkan anak muda ya gerakan-gerakan real itu sebenarnya. Jadi kelamin kita itu ya tadi adalah untuk mentransformasi wawasan fitur-fitur kepemudaan tadi. Tapi langkah real konkretnya itu kita sering hadir di forum-forum komunitas-komunitas yang berbasis komunitas untuk menyelamatkan ya, karena memang dulu sebelum ada BNN apalagi sekarang ada BNNK itu ya kita selalu bersama untuk urusan pencegahan narkoba dulu. Nah, kemudian panggilan sejarah inilah. Sejarah memang mencatat bahwa tidak bisa diremehkan bahwa kemerdekaan dulu itu peran pemuda itu luar biasa. Luruskan sejarah bahwa pemuda adalah tampuk utama untuk bisa mengangkat harkat martabat bangsa. Apalagi kan sekarang yang muda kan di depan sekarang ya. Iya. Yang muda di Depan rumah aja. Itu sign of crisis tadi, panggilan sejarah untuk berkontribusi. Maksudnya kalau Ya. Pemuda dengan, itu ya semakin di depan ya. Iya. Kalau menurut saya enggak sih. Janda makin di depan. Janda pun kalau kita sering saya buat janda itu, jangan ada narkoba di antara kita, janda. Oh, keren. Ya, janda itu. enggak, kalau narkoba ini kan sudah jelas. Ini kan apa istilahnya domainnya adalah Ya, kepolisian ada, terus betul. BNN yang beneran itu kan ada. Terus kalau Anda ikut-ikutan di situ apa nggak ngerusuin nanti? Ya, masuk ini. Kan sudah ada jelas gitu. Ini Mereka nggak bekerja. Mas Pipit ini satu dari 600 orang yang ngomong begitu ke saya. Bahwa Tadi katanya 200. Iya, 200. Buat apa Anda ikut-ikutan? Iya. Jadi sering saya mengatakan, apalagi besok ini momentum HANI ya, Hari Anti Narkotika Internasional 2021 yang tagline-nya adalah War on Drugs gitu ya, perangi narkoba. Cara memerangi itu kan bukan hanya dengan angkat senjata, dengan apa namanya pemakai terus pengedar dimasukkan penjara, itu bukan solusi. Saya sampaikan bolak-balik di forum itu bahwa penjara bukan solusi begitu itu. Yang solusi memerangi narkoba itu ya dengan podcast begini ini. Masa bisa? Berarti sudah menyelamatkan ada berapa? 1, 2, 3, 9 orang nggak pakai narkoba hari ini. Masa bisa? Kita seperti ini murahin narkoba gitu. Masa bisa? Siapa nggak percaya gitu?
Jadi kalau kita bicara narkoba ya itu sebenarnya ya. Jadi spirit kita itu adalah pencegahan diutamakan. Jadi harus berkelindang antara pencegahan dan penindakan. Jadi saya selalu ingin mewarnai masyarakat Tuban, medsos terutama itu, masyarakat jangan didoktrin hanya dengan wartawan khususnya dengan tampilan-tampilan penggerbekan, tampilan-tampilan penindakan, sekali-sekali yang pencegahan coba. Jadi imbang berita. Kalau misalkan nanti konstruksinya adalah penindakan, orang akan berpikir sama nanti seperti Mas Pipi tadi. Itu kan domainnya kepolisian, domainnya BNN. Sudahlah, jangan usah ngurus-ngurus ini. Padahal kan semua pihak masalah gini, Pak. Kalau ya, pencegahan atau apa yang media itu kan begitu. Kalau nggak unik-unik nggak laku dia. Iya, media darling. Nah itu susah. Iya. Makanya kita anti mainstream. Podcast ini anti mainstream. Apapun boleh. Nah sekarang gini, misalkan justru kadang-kadang adalah oknum yang bermain di situ. Mereka justru kelihatannya anti narkoba, padahal mereka juga main, pakai kan ada banyak. Betul. Banyak yang ditangkap digerebek gitu. Kayak di mana Bandung apa mana kemarin yang Iya. Yang petugas perempuan itu. Nah ini justru yang justru sebenarnya yang harus melakukan pencegahan dia malah ikut-ikutan. Gimana ini? Bukan di pemuda dong masalahnya. Iya. Nah, saya tanya ini ya. iya. Ya kita diskusi maksudnya. Ya. Baiklah. Ini yang memang dilema kita masuk ke ruang-ruang itu sangat sensitif sebenarnya gitu ya. Walaupun kita nggak bisa menutup mata. Kalau kita buka data ya tahun 2018 itu ada statement dari Mabes Polri, mohon maaf nanti dikoreksi Pak Polisi ya. Itu mengatakan bahwa sekitar 90% itu pengendali narkoba itu di dalam lapas begitu kan. Di dalam lapas gitu. Jadi artinya itu yang mengapa saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya bahwa lapas bukan solusi akhirnya. Ya. Jadi apalagi sekarang di undang-undang terbaru bahwa pemakai itu nggak ditahan, ditahan, direhab begitu. Makanya tuntutan awal pertama 2016, 2017 sebelum ada BNNK yang beneran ini, bukan BNN ini, itu kita minta pusat rehabilitasi di Tuban itu, karena memang parah. Tuban ini memang aksesnya strategis antara Jawa Tengah, Jawa Timur, memang strategis sekali. Nah, sekarang gini, kalau misalkan penindakan bukan solusi. Kalau misalkan bukan satu-satunya solusi. Nah, terus misalkan kalau solusinya adalah rehab. Kalau gitu ayo kita pakai narkoba aja, rehab kok. Wah, gimana nih? Ini harus dipikirkan juga gitu loh. Iya. Cuma di rehab ternyata aman. Nggak ada istilahnya pasal ini nggak ada. Ya, nggak ada pasal. Jadi itu yang menjawab itu sebenarnya domainnya tadi, itu domainnya BNN. Tapi kan kita sebagai aktivis anti narkoba ini sering kita datang ke orang-orang itu bahwa ada dua mitos yang berkembang di masyarakat yang hari ini supaya ini bisa menjawab itu. Yang pertama, sering mengatakan bahwa udahlah narkoba ini sekali nyoba tidak akan kecanduan gitu. Itu mitos bagi kami, itu bohong itu. Sekali mencoba pasti akan terus ingin mencoba lagi. Nah, makanya yang pertama tadi siapa itu? Apanya? Itu pasti kan punya kepentingan untuk menjual atau apa gitu ya. Iya. Yang bilang seperti itu siapa itu? Ya, masyarakat umum publik itu kan sering mendoktrin bahwa nggak apa-apa mencoba sekali. Biasanya kan begitu. Trennya sekarang pengedar narkoba itu sudah masuk sekolah-sekolah loh. Ya. Pertama dikasih gratis, nyoba dulu di sekolah-sekolah itu. Nah, ketika nyoba sekali saja, saya yakinnya 2, 3, 4 kali seterusnya akan mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, mitos yang berkembang juga. Saya anggap mitos karena mitos ini setelah diuji secara medis juga tidak benar. Narkoba ini katanya ketika menjadi pecandu narkoba akan sembuh. Tidak. Hanya pulih. Tapi tidak sembuh. Tidak sembuh. Banyak kok artis-artis kita ya. Ketika mereka pemakai narkoba itu kapan pemakai terakhir? Kemarin. Dulu pernah pakai 10 tahun yang lalu. Artinya tidak sembuh, hanya pulih. Ya. Pulih. Jadi bukan berarti ayo kita sembuh, bukan berarti saya mengatakan bahwa pemakai narkoba yang sudah kecanduan itu tidak ada potensi sembuh. Memang tidak ada, karena candu itu adalah sama seperti kita punya penyakit diabetes begitu. Diabetes kan tidak sembuh, Bos. Iya. Diabetes itu kan hanya pulih dengan obat-obat ini. Maka
ada trigger yang akan bisa memunculkan lagi begitu. Nah, sekarang kalau saya melihat apa yang disampaikan sama Mas Majid itu kan bagus tuh, artinya ini berupa pencegahan atau apa tindakan-tindakan. Kalau penindakan itu namanya apa sih Mas Pitu? Yang apa? Tindakan preventif. Tindakan preventif. Nah, terus kemudian hubungan BNN ini dengan pemangku kebijakan wilayah, misalnya katakanlah dengan dalam hal ini misalnya Pemkab, ini hubungannya seperti apa sih? Karena panjenengan punya punya konsep, punya ide-ide, punya program yang sedemikian rupa bagusnya gitu. Ya. Gimana nih dengan Pemkab? Apakah ada sinergisitas gitu? Tentu kita memposisikan diri, kita kan termasuk gerakan civil society gitu ya, memposisikan diri sebagai mitra kritis, Mas. Mitra kritis. Kita bermitra ketika memang kita mitra kritis itu maksudnya mitra kritis, waktu-waktu kita mengkritisi. Kita menjadi mitra yang baik, kita mendukung semua kebijakan-kebijakan politik kata ya. Nah, kalau maksud saya begini, mitra kritis itu kan lemah sebenarnya. Kritis itu kan artinya lemah. Berarti kan mitra yang lemah. Baru iya, kritis bukan kritik loh, beda loh. Kritik beda dengan kritis. Ya mitra kritis. Kalau kritis lemah agak tegang. Karena ini masuk dalam fitur kita. Fitur utama gerakan kita adalah selain tadi menjadi solution solving, kita menjadi solusi begitu ya. Kita selalu menawarkan solusi. Tentu ya, taruhlah kemarin kita di BNN kita ini kan dalam tanda kutip hanya sekelompok orang yang peduli segmennya pemuda kan begitu. Jadi kita ya terkumpul di dalam itu dan berbagai macam profesi, kesenjangan pun ada, sehingga nanti kita masuk ke relawan, penggiat segala macam. Bahkan kita pernah buat film pendek waktu itu. Kita pernah buat film pendek anti narkoba dan kita libatkan seluruh stakeholder yang ada. Cuman waktu itu hujan ya, sehingga undangan tidak memenuhi. Tapi artinya spirit ada, spirit etis dan etos yang kita miliki itu tersalurkan ke sana. Itu zaman dulu Pak Huda, Bupati yang lama. Bupati sekarang ya belum kita silaturahmi. Kalau diterima. Kalau begini kadang-kadang narkoba ini kan kompleks dan misalkan ada hubungan antar negara itu kan pasti ada tindakan pencucian uangnya. Kalau misalkan jadi begini, ada semacam kejadian itu di luar negeri misalnya di Malaysia. Dia itu memanfaatkan TKW atau TKI. Ya, nah misalkan betul. TKI ini mau kirim duit ke Indonesia gitu, terus ini kan ada semacam jaringannya, justru kirimnya kalau misalkan pakai vessel itu kan nggak langsung dikirimkan ke Indonesia, ditampung di sini, yang dikirimkan adalah narkobanya, seolah-olah begitu. Dan narkoba sampai di Indonesia baru di uangnya seolah-olah kan yang di sini kan beli tapi pakai duitnya TKI tadi. Baru duit di sini ini disalurkan ke keluarnya TKI. Ini yang terjadi sebenarnya. Lah iya, di undang-undang narkotika itu kan yang sekarang terbaru ini kan ada 3 ya, menguasai, menyimpan dan memiliki. Jadi 3 ini ya. 3 gitu ya kalau tidak salah itu. Jadi taruhlah Mas Pipit punya jenis karnopen golongan 1 sekarang ya. Masuk narkotika. Kalau dulu kan masih undang-undang yang dipakai itu undang-undang kesehatan, penyalahgunaan farmasi. Sekarang ya masuk daftar G kalau. Iya. Misalkan Mas Pipit ini tiba-tiba bangun tidur ada barang itu di sini, masih kena itu loh. Iya. Karena dia itu, ini bukan memiliki, oke, pasalnya nggak memiliki, tapi menguasai. Baju ini kan dalam penguasaan Mas Pipit lah. Masalah nanti bagaimana itu kan fakta hukum yang mengatakan gitu. Tapi intinya, makanya kita hati-hati dengan narkotika ini, apapun jenisnya. Jangan pernah, sekedar edukasi pengen tahu ya, karena narkoba itu hanya manfaatnya cuma 2. Ada manfaatnya juga di penelitian medis itu, dan untuk medis ini, untuk resep dokter tadi itu yang operasi dan sebagainya. Selebihnya ya nggak ada manfaatnya. Dan sebenarnya enak nggak sih narkotika? Sampai pernah disunat nggak? Nah, itu pakai apa? Maksud begini, daripada narkotika mending Mbak Narti.
Oh iya, enak situ ya. Harus itu. Lah, iya. Narkotika enggak. Kapan-kapan Mbak Nat diundang sini. Mas Ajit, ini kalau melihat tadi sebagai mitra kritis ya, Ya. atau mitra kritik terhadap pemerintah. Pemerintah. Berarti posisinya BNN ini sebagai oposan atau partnership dengan Pemkab? Ataukah saya Oposan atau partners. Kita lebih memposisikan diri sebagai tadi itu mitra kritis itu kita berada di tengah. Kita berada di tengah. Urusan oposan atau apa itu dalam prinsip demokrasi itu kan sudah ada bidangnya masing-masing. Tapi kalau kita memposisikan tegas mengatakan mitra kritis, berarti kita berada di tengah. Ya tidak ke kiri, ya tidak ke kanan. Begitu kita antang di tengah, kita mendukung segala kebijakan politik yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, bangsa, negara, Tuban dan sebagainya Ya, itu. apa tenang. Kalau misalkan memang ada disinyalir berpotensi, ya dengan kajian-kajian kita, misalkan ya kajian-kajian ilmiah tentu, ya kita kritisi. Nah, oleh karenanya makanya BNN itu ketika kita mengambil fitur tidak membicarakan masalahnya tadi. Oke. Ya, jadi kita balik logikanya. Selama ini kita akan mencari masalah kan gampang. Saya yakin kok Pemkab, negara apalagi sudah punya hitung-hitungan. Ya. Sekarang apalagi Pemkab ini menargetkan prioritas 3 tadi itu ya. Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bedah bersama itu memang itu dibutuhkan Tuban. Kalau misalkan itu bagus ya kita dukung. Kalau ada suatu potensi-potensi yang ya kita kabarkan ke Pemkab ke siapapun itu bahwa perlu ada koreksi dan sebagainya. Kemudian hubungan dengan kepemudaan yang lain. Hubungan kan ini banyak nih kelompok-kelompok pemuda yang lain itu posisinya gimana? Ada di dalamnya ataukah berdiri sendiri itu atau bagaimana? Ya ada di dalamnya ya berdiri sendiri. Kita ada kalanya bisa berdiri sendiri, ada kalanya berdiaspora karena memang kita ini satu kesatuan begitu. Jadi BNN ini awal mulanya adalah merekrut orang-orang yang tidak tercover di sana-sana tadi itu awalnya itu. Sehingga taruhlah mahasiswa yang memang kering akan diskusi kita fasilitasi waktu itu. Terus ada pegiat-pegiat warung kopi begitu, tapi mereka luar biasa antusiasme bicara soal politik, kekuasaan dan sebagainya, ya kita akomodir dan sebagainya. Itu saja awalnya. Tapi seiring berjalan waktu, ya kita dinamis saja, dinamis. Dari netizen. Netizen. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen ya. Iya. Gak apa-apa ya, Mas. Iya. Oke, generasi muda adalah generasi penerus dalam bidang pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, menurut data BPS, tingkat pengangguran naik 4,81% pada tahun 2020 kemarin. Kira-kira sebagai salah satu penggerak pemuda, melihat hal ini apa yang harus dilakukan oleh pemuda Tuban? Ini memang agak menyimpang dari diskusi kita ya, tapi tidak apa-apa, ini silahkan dijawab, Mas. Jadi melihat dari tingkat penganggurannya itu 4,81% ya, di tahun 2020, terus kira-kira kegiatan apa sih yang harus dilakukan oleh pemuda Tuban? Ya, ini sama seperti yang kita sering diskusikan bahwa saya tidak tahu nanti apakah ini menyinggung salah satu tapi intinya saya sampaikan bahwa yang harus diperbaiki adalah sumber daya manusianya dulu gitu loh. Paradigma masyarakat Tuban ini, sumber daya masyarakatnya, manusianya ini harus ditingkatkan. Salah satunya katakanlah mohon maaf saja ini, mudah-mudahan CSR katakanlah gitu ya. Perusahaan. Oke, CSR. Menarik ini. Gimana? Jadi saya ingin gitu loh. Ya kami sebenarnya CSR ini jangan hanya menyentuh ruang infrastruktur begitu. Sehingga yang ring-ring satu kepala desa ini, misalkan seandainya saya kepala desa, saya akan pilih orang-orang terbaik di desa saya gitu ya. Saya beri beasiswa, sekolahkan SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya itu lewat CSR itu misalkan gitu. Jadi tapi sekarang kan CSR cenderung ya masyarakat sering pengen melihat sesuatu yang tampak begitu.
Sehingga misalkan membuat fisik. Ya. Sehingga itu kan gampang diukur. Oh sudah berapa ini 200 juta, oh sudah dibangun berhasil. Ya. Jadi padahal itu kan jangka pendek begitu. Nah itu yang pertama. Jadi ini kita bangun kesadaran kritis. Kalau dalam teori Paulo Freire itu kesadaran kan dibagi menjadi 3 ya. Ada kesadaran magis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Nah ini yang BNN ini selalu masuk posisi kesadaran kritis bahwa sumber daya manusia di Tuban ini sebenarnya bagus, cuman ada sistem yang keliru sehingga sistem itu yang perlu kita kritik begitu loh. Sistem dari mana? Sistem Ya bisa dari korporat, bisa korporat, bisa ya soal berarti yang salah politik korporat. anggaran. Korporat dong yang salah. Anggaran politik apa? Berarti korporat aja nih yang salah nih. Tadi nyebutnya cuma korporat aja. Bukan soal menyalahkan gini ya. Kan begini, jangankan kita, kalau malaikat saja masuk sistem akan keliru gitu loh. Korporat sebenarnya gini. Korporat itu kan juga sebenarnya kan tergantung dari siapa yang minta atau siapa yang kemudian menggunakan dana CSR itu, betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, ini sensitif. Taruhlah ada 2 sasaran itu dipilih. Ada 2 proposal saya mengajukan proposal membawa proposal beasiswa sekitar 6 tahun katakanlah kuliah. Ini calon dokter bagus ini tapi nggak mampu. Bidik misi terlambat katakanlah. Harus saya misalkan ya biaya dokternya kita tanggung lewat proposal ini. Ini 200 anggaran yang sama bangun misalkan Gapura. Saya yakin yang diloloskan. Mohon maaf. Misalkan Kenapa bisa seperti itu? Ya mental saja. Kita ini selalu berpikir jangka pendek. Orientasinya jangka pendek. Suatu visual tadi itu. Yang orientasi jangka panjang itu memang manusia itu sulit. Saya sering mengatakan agak sedikit melenceng ya. Malaikat saja kalau masuk ke sistem juga akan keliru nanti gitu. Apalagi manusia gitu kita. Barangkali kenapa kalau lebih milih fisik? Karena barangkali cashbacknya, Pak. Bawa angkat tangan, bawa lah. Kita ini anti mainstream. Ya, anti mainstream. Tapi intinya kan gampang diukur, gampang dilihat begitu ya. Cara mengukurnya gampang kalau fisik, tinggal dihitung saja bahwa sekian. Gitu. Tapi alat ukurnya yang susah, kita nggak punya alat ukur. Iya, makanya bablas terus. Itu yang pertama. Yang kedua, perkuat BLKI tadi. Balai latihan ini lah ya. BLKI. Itu. Dan memang sekarang ada sekolah-sekolah kejuruan itu harus diperkuat di Tuban. Saya dorong, saya sepakat itu SMK gitu ya yang potensial. Terus terkait masalah balai latihan tadi itu harus berbasis kebutuhan. Butuhnya di Tuban ya apa? Bukan hanya jadi saya selalu pakai tadi anti mainstream kan, mainstreamnya kan begini selalu kalau dalam dunia birokrasi itu mainstreamnya itu begini, kalau dalam dunia ini kegiatan berbasis anggaran. Kegiatan ya kan? Selalu membuat kegiatan yang sudah ada anggarannya. Kalau saya ingin menawarkan sesuatu dibalik anggaran berbasis kegiatan. Itu ya betul. Tadi anggaran berbasis kegiatan. Kegiatan berbasis anggaran. Saya balik gitu loh. Jadi artinya kebutuhan masyarakat ini apa dulu baru diakomodir. Jangan sudah ada anggarannya banyak yang nggak tercover gitu loh. Tapi ini sulit memang. Ini sulit karena ini memang tadi kan ini kan katanya podcast anti mainstream. Anti mainstreamnya saya tawarkan itu, Mas. Iya, betul. Tawarkan itu. Jadi analisis dulu apa kebutuhan masyarakat itu. Kalau masyarakat memang butuh tenaga ini ya sudah itu ya kita. Harapannya begitu. Kaitannya sama BLKI ini menarik sekali karena itu salah satu yang lembaga yang mencetak tenaga ahli. Tenaga profesional ya. Ada kaitannya sama pariwisata nih. Kalau jenengan lihat pariwisata di Kota Tuban ini sebenarnya kan potensinya banyak sekali. Bahkan satu desa katanya ini satu wisata. Tapi ternyata di BLK itu belum ada. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan di sini yang swasta itu juga belum ada gitu. Padahal nanti sebentar lagi Rosneft itu akan masuk, ya kan? Otomatis nanti hotel itu akan berdiri banyak. Nah ini kalau misalnya itu tidak segera dilakukan atau tidak segera diberikan masukan oleh BNN, maka nanti bisa jadi masyarakat Tuban ini sebagai penonton, karena otomatis rekrutmen itu akan dilakukan dari luar. Karena apa? Masyarakat Tuban atau pemuda Tuban tidak siap untuk itu. Nah, menurut penjelasan bagaimana? Ya, saya beberapa kali diundang oleh Karang Taruna, walaupun kelasnya baru desa begitu, sering Mas, sering.
Itu yang saya tekankan kadang, karena memang di desa itu mesti ada Karang Taruna, ada Podarwis begitu ya. Dan tugasnya mencari, menemukan, mencari, bahkan mengelola dengan baik potensi alam apa di situ itu yang bisa dijadikan diekspor menjadi wisata katakanlah. Saya sering begitu. Nah, yang diperkuat mental tadi itu, mental bahwa kecintaan terhadap daerahmu begitu ya. Bahwa orientasi Karang Taruna saja kalau kita baca, walaupun saya bukan anggota Karang Taruna begitu ya, bukan. Karang Taruna saja di dalam visi misinya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dan ini nyambung dengan undang-undang desa tadi bahwa meningkatkan pariwisata salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini harus include. Lah, masalahnya sekarang yang menjadi persoalan itu banyak anak-anak muda ini masih terlena terhadap dunia-dunia luar tadi. Berpikir begini, mereka kalau di BNN selalu menekankan bahwa bergerak lokal, berpikir global. Kita balik mas, kita berpikir global, bergerak lokal. Kita harus menambah wawasan sedalam-dalamnya, tapi juga harus gerakannya nggak usah mengubah dunia, mengubah desa itu loh. Baik, Mas Tamim, Mas Tamim, Mas Majid, Mas Tamim. Ya, ini kebetulan ini waktunya sudah habis nih. Cepat sekali. Ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Dimas Diajeng dan Netralis nih, mumpung masih ada waktu 2 menit. Intinya apa? Intinya apa nih? Harus gimana kita ini? Ya, intinya saya sebagai salah satu penggiat ya di Tuban, penggiat anti narkoba, penggiat fitur-fitur kepemimpinan di Tuban lewat nom-noman Tuban. Saya berharap kepada pemuda Tuban harus mengasah potensi diri dan kita ini harus perkuat solidaritas. Solidarity maker ini harus dipertegas dengan kekuatan yang ada, bahwa Tuban ini memang sudah bicara solidaritas, bicara toleransi sudah ada di Tuban, sehingga kenapa kita ini menjadi senjang ya, karena kita selalu berpikir bahwa kita berbeda. Carilah, persibuklah Anda dengan persamaan, bukan perbedaan. Terima kasih. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, teman-teman Anda berada, kita sampai di penghujung acara dan kita akan ketemu lagi di podcast Cetik Geni selanjutnya. Selamat malam dan Cetik Geni. Selamat menjelma.